Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bukan hanya bulan ibadah puasa saja. Bulan Ramadan juga bukan bulan ibadah qiyam saja. Akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan ibadah Al-Quran, bulan ibadah bertilawah Al-Quran, bulan ibadah bertadabbur Al-Quran, bulan ibadah menghafal Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Para penghafal Al-Qur'an memiliki banyak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah para penghafal Al-Quran akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran, kelak ia akan menjadikan syafaat bagi para penghafalnya dan para pembacanya. Yang kedua, para penghafal Al-Quran juga menjadi sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah salah satu keutamaan, kemuliaan para penghafal Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang lainnya yang saya tidak sebut satu-satu di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil ada 3 tingkatan para penghafal Al-Qur'an. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Apa itu zalimun li nafsihi? Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, ialah orang-orang yang melakukan sebagian hal-hal yang diharamkan atasnya dan meninggalkan sebagian hal-hal yang diwajibkan atasnya. Pada tingkatan ini kita bisa mengambil suatu hikmah bahwasannya para penghafal Al-Quran pada tingkatan ini hafalannya tidak bisa membantu para penghafalnya untuk melakukan hal-hal kebaikan, malah justru menjerumuskan para penghafalnya melakukan apa-apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua adalah muqtasid. Apa itu muqtasid? Muqtasid ialah orang-orang yang melakukan semua hal yang diwajibkan semua yang diwajibkan atasnya dan meninggalkan semua hal yang diharamkan atasnya, tapi ada kalanya dia melakukan hal-hal yang dimakruhkan atasnya dan meninggalkan hal-hal yang disunahkan atasnya. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tingkatan yang kedua ini adalah kita bisa mengambil suatu hikmah bahwasannya para penghafal Al-Quran pada tingkatan ini hafalannya bisa membantu, akan tetapi belum mencapai derajat
yang paling tinggi, yaitu derajat nanti sabiqum bil khairat. Pada tingkatan kedua ini adalah tingkatan yang tengah-tengah, yaitu dia melakukan hal-hal yang diwajibkan atasnya, akan tetapi dia masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan atasnya. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, ialah orang-orang yang melakukan semua hal-hal yang diwajibkan atasnya dan melakukan semua hal-hal yang disunahkan atasnya. Dan dia juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan atasnya dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan atasnya. Pada tingkatan inilah puncak tertinggi, tingkatan tertinggi para penghafal Al-Quran, yang dimana hafalannya membantu para penghafalnya untuk melakukan hal-hal kebaikan, membantu untuk melakukan hal-hal kebaikan, terus meningkatkan hal-hal kebaikan, dan melakukan apa-apa yang disunahkannya, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan tingkatan yang paling tinggi para penghafal Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan inilah momentum yang sangat baik, yang sangat bagus untuk kita bermuhasabah diri. Di manakah posisi kita sebagai para penghafal Al-Quran? Akankah kita berada di posisi 1 yaitu zalimun li nafsih? Ataukah kita berada di posisi muqtasid? Atau kita berada di posisi yang paling tinggi yaitu sabiqun bil khairati biidznillah? Mungkin cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa ma taufiquna illa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.